sebelum kita masuk dan memulai pembelajaran, ada baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Ibu akan menanyakan absensi terlebih dahulu ya, siapa saja yang tidak hadir. Nur Zakia, Hadir, Bu. Huwaida, Hadir, Bu. April, Hadir, Bu. Nasria. Tidak ada, Bu. Kenapa Nasria? Sakit. Oh iya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Kemudian Hikmah. Hadir, Bu. Iya. Baik, siswa ibu ada satu orang yang tidak hadir. Kita doakan semoga teman-teman kita itu bisa cepat bergabung pada pertemuan yang akan datang ya. Ya, Bu. Baiklah, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Zakia. Teks anekdot. Iya, betul sekali. Jadi, ada yang bisa jelaskan? Mungkin Nur Zakia silahkan menjelaskan apa itu teks anekdot. Baik, Bu. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks anekdot adalah teks yang di dalamnya terdapat unsur yang lucu, yang bertujuan untuk mengkritik. Iya, betul sekali. Jadi, teks anekdot itu tujuannya untuk mengkritik. Nah, kebanyakan dari teks anekdot ini dia berupa cerita tentang politik, cerita tentang ekonomi, dan cerita tentang kemasyarakatan. Walaupun cerita ini lucu, namun tujuan mengkritiknya tetap tersampaikan. Ya, namun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat atau hikayat. Sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi pokok dan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat. Kemudian mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat menggunakan bahasa sendiri. Ya, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai cerita rakyat hikayat ini ya. Jadi cerita rakyat ini merupakan cerita masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat itu pula. Dan cerita rakyat ini umumnya mengisahkan tentang suatu kejadian di suatu tempat merupakan asal muasal suatu kejadian tertentu. Nah, cerita hikayat ini biasa kita lihat di televisi-televisi dahulu, misalnya di Indosiar ataupun di MNC TV itu ada cerita tentang asal muasal Sura dan Baya, asal muasal Bunga Kemuning, dan lain-lain. Mungkin kalian pernah menontonnya? Pernah, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian, adapun ciri-ciri dari cerita rakyat yang pertama adalah diceritakan oleh rakyat dan disampaikan secara lisan. Kemudian, penyampaiannya disampaikan secara turun-temurun dan tidak diketahui siapa yang membuat pertama kali cerita tersebut dan bersifat tradisional pula. Nah, jadi fungsi cerita rakyat ini merupakan sarana hiburan, kemudian sarana pendidikan seperti sekarang kita pelajari ya. Ya, jadi jenis-jenis cerita rakyat ini yang pertama adalah mitos, yang kedua legenda, yang ketiga itu dongeng. Nah, unsur dari cerita intrinsik ini adalah yang pertama memiliki tema, kemudian alur, kemudian memiliki juga latar, memiliki tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Waida. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kemudian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Silahkan, Ibu telah memilih cerita rakyat yaitu Hikayat Bunga Kemuning. Silahkan diambil satu-satu. Ya, jadi cerita yang ada di dalam adalah Hikayat Bunga Kemuning. Silahkan kepada kalian semua, para peserta didik, untuk membaca dengan baik, dengan saksama. Kemudian silahkan kalian identifikasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita rakyat. Kemudian kalian naik menceritakan cerita rakyat itu berdasarkan cerita dari kalian sendiri, berdasarkan bahasa kalian sendiri ya. Ya, Bu. Iya. Silakan yang pertama naik, Nur Zakia.
semua sudah naik ya mempresentasikan tugas yang Ibu berikan tadi. Alhamdulillah semua sangat memuaskan tugasnya dan juga setiap orang juga telah mengomentari tugas dari teman yang lainnya. Kemudian Ibu akan melakukan refleksi kepada kalian. Ada yang bisa menjelaskan kembali bagaimana apa sih ciri-ciri dari cerita hikayat? Ada yang bisa? April mungkin? Iya. Ya, bagus sekali ya, betul sekali. Itulah tadi ciri-ciri dari cerita rakyat. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Huwaida lagi ya. Ya, betul sekali. Itulah tadi kesimpulan dari cerita rakyat kita. Kemudian Ibu akan memberikan tugas atau PR kepada kalian semua. Jadi tugasnya itu silahkan kalian mencari cerita rakyat di YouTube atau di televisi atau di internet. Silahkan kalian cari ya. Kemudian kalian ceritakan kembali cerita rakyat itu berdasarkan cerita kalian berdasarkan kata-kata kalian sendiri di depan kelas. Pertemuan selanjutnya silakan kalian perlihatkan kepada Ibu cerita rakyat kalian. Kalian videokan ya. Kemudian kalian perlihatkan kepada Ibu secara langsung. Ya, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang cerita rakyat. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.